minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Sahabat edukasi sekalian, pada segmen Nada Naluri Dakwah kali ini kita memiliki seorang narasumber. Beliau ini adalah guru saya. Nama narasumber kita kali ini adalah Ustaz Aswar SAG MHI, dan judul tausiah singkat yang akan beliau bawakan adalah kenapa kita sedikit bersyukur. Kita sudah memiliki jabatan yang bagus, tapi tidak digunakan jabatan tersebut untuk hal yang baik. Padahal begitu banyak orang lain yang ingin menduduki jabatan yang sedang kita miliki saat itu, dan masih banyak hal yang lain. Jadi mungkin begitu relevansi judul dari Bapak Ustadz Aswar SAG MHI ini, yaitu tentang kenapa kita sedikit bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang nantinya beliau sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang budiman, kita secara umum Allah ingatkan masih sedikit yang bersyukur kepada Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kamu yang bersyukur. Kenapa Allah ingatkan kita masih sedikit yang bersyukur? Begitu banyak nikmat Allah yang kita terima. Mulai kita berada di rahim ibu 9 bulan lamanya, beri nikmat terus oleh Allah. Lahir ke dunia, kita menjadi bayi, anak-anak remaja, dewasa, sampai begitu banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Tapi Allah ingatkan kita, qalilan ma tashkurun. Sebagaimana Allah ingatkan ini dalam surah As-Sajdah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan manusia itu, lalu dia menyiapkan ruh padanya, dan kami jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit di antara kamu yang bersyukur. Demikian juga Allah ingatkan ini dalam surah Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang telah menciptakan kamu dan menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit kamu yang bersyukur. Coba kita perhatikan, Bapak dan Ibu, nikmat telinga. Sejak kita bangun tidur, kita bisa mendengar sampai kita tidur. Berapa banyak telinga kita mendengar kebenaran, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar nasihat-nasihat para ulama, mendengar pesan-pesan kebaikan.
Atau jangan-jangan banyak telinga kita mendengar cerita-cerita laga yang tidak jelas manfaat, mendengar suara-suara musik yang tidak membuat taat kepada Allah, yang melupakan kita kepada Allah. Begitu juga mata kita yang Allah ciptakan, yang bisa melihat sejak kita bangun sampai kita bisa tertidur. Mana yang banyak mata kita melihat Al-Quran, ayat Allah, atau melihat isi HP kita, WhatsApp, FB, Twitter dan lain-lain, Instagram. Berapa persen cuma mata ini untuk melihat ayat-ayat Allah? Begitu juga telinga, begitu juga hati kita. Berapa banyak kita memikirkan ayat-ayat Allah? Bapak dan Ibu, atau jangan-jangan hati kita banyak penuh hayalan isi dunia, penuh dengan gambaran-gambaran, keinginan-keinginan yang panjang angan-angan yang sebenarnya kita tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga nikmat waktu 24 jam misalnya sehari semalam. Apakah kita syukuri dengan baik? Betapa banyak 24 jam ini hanya untuk ibadah. Solat 5 kali sehari semalam. Kalau 5 kali 10 menit, 50 menit. 10 menit solat subuh, 10 menit solat zuhur, begitu juga asar, maghrib, isya. Tapi betapa banyak orang yang masih lalai solatnya. Fawailul lil musallin. Padahal kita solat saja dengan tekun cuma terpakai 50 menit kurang 1 jam, sementara 24 jam Allah sediakan. Qalilan ma tashkurun. Begitu juga nikmat kesehatan. Apakah kesehatan kita banyak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah atau tidak? Karena bersyukur ini menurut Imam Syafi'i paling kurang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bangun tidur kita Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Siap makan minum kita baca Alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tetapi secara maksimal yang bersyukur itu menggunakan semua nikmat Allah pada jalan yang Allah ridhoi. Begitu juga kalau ditimbang umur kita hari ini, kita yang dikasih umur 40 tahun ke atas, 40, 50. Kalau kita kebanyakan tidur, coba bayangkan kalau umur kita 60 misalnya, kita tidur 8 jam sehari semalam, berarti itu sepertiga tidur. 60 tahun sepertiganya adalah 20 tahun. 20 tahun catatan kita adalah tidur. Maka Allah mengingatkan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Adalah mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Jadi supaya kita terhindar dari qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur, mari kita gunakan nikmat Allah, nikmat telinga untuk mendengar kebenaran, nikmat mata untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah, dan nikmat hati juga untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Maka ini diingatkan oleh Allah dengan tegas bahwa manusia dilemparkan ke neraka jahanam ketika gagal menggunakan nikmat yang 3 terutamanya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyak kami lemparkan manusia itu dan jin itu, kebanyakan mereka itu ke neraka jahanam
lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tidak mau memahami ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tidak mau mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun, mereka itu tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ketika manusia tidak mensyukuri nikmat Allah, hisabnya akan berat, dia akan kufur nikmat, dan itu akan membawa kesengsaraan abadi di yaumil mahsyar, dan sampai dia nanti susah menghadapi beratnya hisab dan juga melewati sirat. Mari kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur. Inilah cita-cita tertinggi Rasulullah, adalah menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.